60 hari. Tapi karena di situ ada B17, ada masa berhenti 15 hari lebih, di sini 17, maka darah setelahnya, di sini darah 11, KD 11, sudah bisa dihukumi haid. Meskipun andai di total keseluruhan masih dalam rangkaian 60 hari, 60 malam. Terus selanjutnya, darah nifas yang terputus-putus dan sudah di luar masa 60 hari, 60 malam. Jika darah, ini ya, mau HP aku, saya tak beli nih. Darah nifas yang terputus-putus dan sudah di luar 60 hari, 60 malam, jika darah pertama masih di dalam masa 60 hari, 60 malam, dan darah kedua sudah di luar masa 60 hari 60 malam, maka darah pertama dihukumi nifas dan darah kedua dihukumi haid. Langsung ke contoh. Contohnya seperti ini. Melahirkan, kemudian KD 59, B1, KD 3 hari. Maka hukumnya KD 59 ini dihukumi nifas, kemudian B1 dihukumi suci, kemudian KD 3 ini sudah bisa dihukumi haid. Oke. Karena apa? Karena KD 3 ini sudah di luar lingkup 60 hari. Jadi sudah di luar masa maksimal nifas. Maka darah yang kedua atau KD 3 sudah bisa dihukumi darah haid. Pokok sudah ada masa berhenti loh nggih. Pas hari ke-60 kuncinya nggih, pas hari ke-60 itu sudah ada B atau bersih walau lahzotan. Maksudnya walaupun bersihnya itu sebentar. Contoh yang sebentar iki nggih. Teng rangkumane anu enggak ada. Nggih. Ini contoh yang bersihnya sebentar nggih. Melahirkan, kemudian KD selama 60 hari, kemudian B 1 jam. Ini walaupun 1 menit sudah bisa ini nggih. Tapi tak contohkan 1 jam. B 1 jam, kemudian KD lagi selama 3 hari. Lah, darah yang pertama 60 hari dihukumi nifas, B 1 jam dihukumi suci, kemudian KD 3 hari dihukumi haid. Kenapa dihukumi haid? Karena sudah ada bersih setelah masa maksimal nifas. Jadi pas di hari ke-60 usai hari ke-60 itu ada B 1 jam, kemudian darah selanjutnya sudah bisa dihukumi haid. Terus catatan ya, catatan tengkarang kuman ini nggih. Masa suci pemisah antara haid dan nifas yang di luar masa 60 hari tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Genap di hari 60 tidak ada darah. Kok burak? Oh mati HP ku. Genap di hari 60 hari tidak ada darah yang nyambung keluar. Yang nyambung keluar terus sampai di hari 61. Yakni jika ada darah yang keluar
di hari 60 dan 61, maka masuk hukum mustahadoh, yang mana akan dijelaskan dalam bab mustahadoh fin nifas. Langsung contohnya seperti ini. Oh, contoh lagi niki contoh yang bisa dihukumi haid. Jadi melahirkan kemudian KD 58, kemudian B7, kemudian KD 5, maka KD 58 ini dihukumi nifas, B7 dihukumi suci, kemudian KD 5 hari sudah bisa dihukumi haid. Kenapa? KD 8 ditambah 7 ini totalnya kan sudah 65 hari nggih. Jadi 58 ditambah 7 niki totalnya sudah 60 hari. 65 hari. Otomatis KD yang 5 itu sudah menginjak hari ke-66, yakni sudah di luar lingkup 60 hari. Maka KD 5 sudah bisa dihukumi haid. Terus contoh yang mustahadoh niki melahirkan, niki contoh dari catatan yang bawah sendiri niku nggih. Melahirkan 40 KD 40, kemudian B10, kemudian KD 15 hari. Lah ini kan 50 nggih. Total keseluruhan kan 65. Jadi 40 ditambah 10 kan 50. Terus 40 ditambah 10 ditambah 15 kan 65. Maksudnya hari ke-60 dan hari ke-61 di sini ada darah. Dari darah nyambung. Darah hari ke-60 dan hari ke-61 di sini nyambung. Ada darah terus. Lah, maka yang seperti ini dia sebagaimana perempuan yang mengeluarkan darah setelah melahirkan selama 65 hari. Yang mana dia dihukumi mustahadoh fin nifas. Dan hukumnya akan diterangkan dalam bab mustahadoh fin nifas. Hukumnya ada banyak, ada 7 macam. Besok 5. 5 apa piro? Ada fin nifas 5. Mustahadoh fil haid ya 7. Pokok kalau yang seperti ini, pokok kuncinya ada darah di hari 61 dan 61, 60 dan 61, maka dia dihukumi mustahadoh fin nifas. Kuncinya di situ, nggih. Kalau memang belum ada B15 hari loh, nggih. Jika sudah ada B15 hari enggak masalah. Misalkan ini ya, contoh yang ini misalkan di sini ya. KD 40 terus B15. KD 15 lah. Dan ini kan sudah ada B15 lah, ini enggak masuk mustahadoh fin nifas biasa, berarti melahirkan, kemudian KD 40 dihukumi nifas semua, kemudian B15 ini sudah bisa dihukumi suci sebagai pemisah antara nifas, dan KD selanjutnya 15 sudah bisa dihukumi haid. Di kuncinya hari ke-60 dan hari ke-61 itu ada darah. Kalau memang sebelumnya belum ada B15. Kalau sudah ada B15 seperti contoh di bawah, ini darah selanjutnya sudah bisa dihukumi darah haid. Sampun neng Nunu. Mbak Uyun. Terima kasih. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau nanggapi apa piye? Aku
Siapa itu? Mbak Mbak Mala, Uyun. monggo. Ya. Sing contoh wae lho. Nifasnya 59. Berhenti 1. KD lagi berapa tadi? 3 wi contoh ning catetan wi contone Viva wi. Iya, lek iku lek kan tadi jenengan ngomongnya kan walau lahdotan. Iku nek pemisahnya walau lahdotan ya nggak bisa nolak sing itu. Koreksi, iki koreksi. Oh sing iku to? Heeh, enggak bisa. Lek sing iki lho, setelah hari Contohnya ke-60. iku pemisahnya minimal 1 hari nek sing iku. Iya, bener sampean. Aku memang keliru ya ngomong ya. Iki contohnya Viva, tapi cuma keteranganku keliru. Ada yang salah. Kalau ini harus Kalau ada 1 hari ya, ya. Yang ulang KD Mbak, bisa 59, diulang nih. KD 59, B1, KD 3 ini harus ada 1 hari. Lek lahdotan nanti ya berarti ya mustahadzofin nifas. Oke, berarti lahgotan pemisahnya itu kalau minimal lahgotan itu berarti hari ke-60 dan setelahnya niku harus dipisah meskipun sebentar. Ngoten. Cek, tekok cek, Iya, cek. nggih monggo. Bedanya piye kan kalau yang 60 nifas, kemudian 1 jam suci, kemudian KD lagi. Nah, kuwi sing KD lagi sudah dihukumi haid. Darah kan nyambung, apa semisal ngepas jam ngono tapi ya, misal nifasnya kemarin jam 4, berarti 60 hari kemudian jam 4, terus Ya, berhenti 1 jam, metu neh. Nah, yang keluarnya gitu dihukumi haid ngoten tak? nggih leres. Berarti ngepasnya jam dhisik ngono ya, 60 harinya. Ya Pasnya hari kene kata-katane ngepasnya jam ya kene. Ya maksudnya 60 hari itu kan berarti kan ngepas nih hitungan kan. nggih pas hitungan 60 hari 60 malam genap. Lah ya otomatis nek genapne 60 hari 60 malam kan mestinya ada hitungan jam. Mergo nek gak ada hitungan jam, misal iki ada orang nifas 60 hari. Kok sesok jek keluar? Seakan-akan kan malah nyambung darah menjadi 61 kan. Ngono lho maksud gue. Bingung kan ngoten bingungnya antara sing mustahadzofi nifas nyambung darah 61 sama yang ini tadi. Rodok membingungkan sebenarnya. Rumah aku sih. Sama kayak Kan penghitungan haid, Mbak. Jadi Nggih, penghitungan Mbak 1 Lali hari 1 sama. malam itu nggih 24 jam. lah nggih, berarti kan ngoten to. Nggih. Contoh sing Nggih. lah nggih. Mergo nek gak ngono kan seperti nyambung antara darah 60 dan 61 ngoten. Berarti Nggih. memang teliti nyateti sak jame. Nggih. Ya enggak Niku wau harus. penambahkan. Pripun? Enggak harus maksudnya. Tapi pengen nganu memastikan 60 hari 60 malam genap yo mau nyatet jame. Tapi nyatet jame ya di akhir-akhirnya Mbak, tengah-tengah enggak usah kok kesel engko main ngeceki ngono. Enggak, Cek. Maksudnya mbiyen nifas pertama misal tanggal 1 jam 1 siang. Itu dicatat jame. Atau, nah, sampai hitungannya 60 hari 60 malam kan somben 60 hari ke depan tanggal apa jam 1 siang juga, ngoten to. Jam 1 juga. Nah, nek gak nyarti jame, misal selesai hari apa 60, lah sesuai kok cik metu kan bingung iki. Memang sebenarnya ada jeda Iya, apa toh. iya benar. Padahal kalau ada jeda meskipun 1 jam, sing ning mburi mang sudah dihukumi haid. Oh iya, head. Karo anu tolong ulangi contoh yang tadi 5875. 58759. Niki nggih. Nggih. KD melahirkan, KD 58, B7,
kemudian KD 5 hari. Nah, ini KD 58 sudah bisa, KD 58 dihukumi nifas. Kemudian B7 dihukumi suci, ya, suci. Kemudian KD 5 sudah bisa dihukumi haid. Kenapa? Karena KD 5 niki sudah di luar rangkaian 60 hari 60 malam. 58 ditambah 7 kan 65. Gitu, 65 berarti otomatis darah setelahnya sudah punjul, sudah lebih dari rangkaian 60 hari 60 malam. Di masa pemisahnya B7 itu. Berarti genepi 60-nya diambilkan dari B niku ya. Kurang munggah cek, aku gak ketok. Gelap Mbak Ceko. Kurang atas menawi Mbak, kurang atas niku wau sing Yo, iku contoh sing 40-10. sing ketok 40 Gelap Mbak. 10 15. Mbak Uyun mboten pas kameranya. Terus munggah. Nah, itu Lah. ke atas Mbak, kirang atas wau dadi masih. Tak ulangi ya. Melahirkan, pun ketinggal. Pun. Melahirkan. Dikit lagi kurang atas. Pun. Kesel ya Mbak, ngoceki terus. Tuku tripod sebagai Iya, rois hatiku kudu tuku tripod. melahirkan, sijine nyekel, papan sijine nyekel. Melahirkan pun. Terus KD 58, B7, KD 5. KD 58 dihukumi nifas. Kemudian B7 dihukumi suci. KD 5 ini dihukumi haid. Kenapa KD 5 dihukumi haid? Karena sudah di luar lingkup 60 hari 60 malam. Sudah menginjak hari ke-66 sejak keluar darah nifas pertama. Meskipun di situ B-nya cuma 7 hari. Jadi jarak nifas ke haid itu tidak diharuskan 15 hari 15 malam kalau memang darah haid atau darah selanjutnya itu sudah di luar rangkaian 60 hari 60 malam. Itu kan sudah di luar rangkaian 60 hari 60 malam, yakni hari ke-66 ya. KD 5 hari ke-66. Jadi B-nya itu tidak butuh pemisah 15 hari. B7 sudah dianggap cukup sebagai pemisah antara nifas dan haid. Pokok KD kedua sudah di luar rangkaian 60 hari 60 malam. Jadi syarat B harus ada 15 hari 15 malam itu ketika darah kedua masih di dalam rangkaian 60 hari 60 malam. Contohnya sing di ya mau. Jadi melahirkan 20 17 11. Lah ini darah yang kedua yakni darah 11 KD 11 itu bisa dihukumi haid ketika sudah ada B17. Kurang nisor cek. Wes kelihatan. Kurang nisor sing nisor kan? 2017 ya. Kurang bawah. Lanjut, kurang bawah. Wes. Tak ulang ya. Melahirkan KD 20, B17, KD 11. Nah, contoh yang seperti ini, B-nya disyaratkan harus ada 15 hari atau lebih. Nah, di sini contohnya 17, maka darah yang kedua sudah bisa dihukumi haid. Soalnya syaratnya harus ada 15 hari 15 malam kalau memang darah yang kedua masih dalam rangkaian 60 hari 60 malam. Jadi dengan ini, kalau yang ini di mau ya kelihatan. Gitu mau sing ditakok iki. Iki ya.
Kalau yang ini nggih, B-nya tidak diharuskan 15 hari 15 malam. Kenapa? Kok beda sama yang tadi? Karena KD5 atau darah yang kedua itu sudah di luar rangkaian 60 hari 60 malam. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Mbak Berarti Oyun. ini ya apa? Mbak Yaya. Ceko. Nggih. Nggih. Berarti yang Ning ngono Rian 58. pripun? Ning ngono. Sik. Mbak Yaya dulu. Iya, Mbak Yaya. Apa ya? Kalau mau tanya, yang tadi yang keterangan Mbak Oyun yang terakhir, yang membahas apa jenenge mustahadzoh bin nifas, itu kan Nggih. awalnya contohnya kan KD 40, berhenti 10, KD 15. Nggih. Itu dihukumi mustahadzoh karena di hari ke-60 nyambung ada darah di hari ke-61 ngoten nggih. Nggih. Yang membuat kula mikir agak janggal, agak nggak tahu maksudnya iki niku yang contoh yang kedua itu. Jadi kalau di hari ke-60 nyambung di hari ke-61 tapi ada pemisah 15 hari. Itu nanti masuknya sudah boten mustahadzoh bin nifas ngoten nggih Mbak Uyun. Nggih. Contoh yang pundi to, Mbak? Yang sampean bikin sendiri yang membandingkan Niki ya. pundi Mbak? Heeh Niki. niku terus bawahe 40 kan nek 40 bersih 10 bersih KD 15 itu kan mustahadzoh bin Nggih. nifas. Karena hari ke-60 sama 61 kan ada darahnya. Nah, terus bawahnya itu. Lah bawahnya itu kan KD 40 bersih 15 terus KD lagi berapa itu? Mbak ketinggalan Mbak Uyun kurang naik dikit. Sik. Kurang naik dikit. Bawah. Yang bawah itu Mbak Uyun hilang malian. Niki. Mboten ketinggal ngandhape Mbak Uyun. Sik to sing KD 40 B-nya berapa? Yang B-nya 10 apa 15? Yang 15 niki yang 15. Nggih niki pun ketinggal. Setengah Mbak Uyun ketingale. Setengah ya. Kurang andap. Kurang andap, Mbak. Lah itu kan kalau seperti itu kan 40 tambah 15 itu berapa? 55. Habis itu keluar lagi 15 hari. Itu kan tadi keterangannya Mbak Uyun kan 40 nifas, 15 hari suci, 15 hari haid. Dengan alasan karena sudah dipisah 15 hari. Sing kula janggal kan patokan mustahadzoh apa haid? Mustahadzoh kan 55. Mustahadzoh. Aku mau nerangnya haid to. Enggak jadi haid. Enggak jadi. Lah iki lho apa tak tulis mustahadzoh. Durung mari Mbak. Aku nerangnya. Maaf. Jadi tak ulang ya. Matur suwun koreksinya Mbak. Mustahadzoh itu ya. KD 40. Berarti ya enggak suci-sucinan nggih. Ini enggak nifas-nifasan. KD 40. Kelihatan belum? Kelihatan separuh Mbak Uyun. Nah, gitu, KD 40, B 15, KD 15. Lah ini
dihukumi mustahadzatin nifas. Kenapa? Karena hari ke 60 dan 61 ada darah. 40 tambah 15 kan 55. Kemudian setelah 55 itu KD 15 hari. Otomatis ada darah di hari ke-60 dan 61. Maka dia masuk mustahadzafin nifas. Berarti contohku dengan perbandingan sing iki ya, 40 10 15 iki enggak jadi kuwi, contohnya keliru. Contohnya sik. Aku di bengi durung sinau lho rek. Melahirkan nggih. Nggih. Kemudian KD 40 15. Kemudian KD 5. Nah, ini nggih. Melahirkan, kelihatan apa mboten? Kurang ke bawah. Pon. Ya, sampun. Melahirkan, kemudian KD 40, kemudian B15, kemudian KD 5. Nah, ini berarti 40 dihukumi napa? Nifas. Kemudian B15 dihukumi napa, Rek? Bersih, suci. B5 dihukumi Head. Head. Keliru nggih, karena sudah ada pemisah antara 40 dan 5, pemisahnya atau B-nya sudah ada 15 hari 15 malam. Itu perbandingan dengan contoh yang ini loh. Contoh yang ini. Contoh yang terakhir bingung. Yang terakhir niki yang 40 15. Oh, nggih. Tak ulangi. Kan dioret-oret nggih niku. 40, KD 40, B15, KD 15. KD 40. Ini nggih. Ditambah B15, totalnya 55. Kita tulis totalnya 55 nggih. Kemudian setelah B15 itu mengalami KD 15 hari terus-menerus. Otomatis 55 ditambah 15 kan sudah lebih dari 60 hari. 55 ditambah 15 kan totalnya 70 hari. Berarti di situ ada darah hari ke-60 dan 61. Berarti dia dihukumi mustahadzafin nifas. Di situ tulisannya enggak kepotong. Itu kan sing 15 hari masa berhenti masih lingkup 60. 40, 15. Sing pasti kan dalam masa 60. Lek yang keluar kedua, KD kedua itu bukannya langsung dihukumi head yo. Soalnya wes bersihnya 15. Nggih. Itu kan sudah dibuat. Kan umpama tadi ya keterangannya ketika dalam lingkup 60 hari kok ada masa pemisah 15 hari, otomatis KD kedua langsung menjadi head. Ya. Lah lek sing contoh namanya itu kan berhentinya masih dalam lingkup 15 hari. 60 hari selanjutnya langsung head yo. Langsung head. Neng sahado neng, kenapa? Soalnya darah lagi. Setelah B15 niku keluar darah lagi lah, darahnya itu berlanjut. Boten Mbak Uyun. Pak itu berhenti ada 15 hari meskipun di lingkup 60 lek wis dipisah 15 terus setelah haid no. Nggih. Nggih, iku kan wis enggak ada hubungannya dengan yang 60 hari karena ada pemisah 15 hari nggih. Jadi kayak Mbak. Ayo bener sing Mbak Yai banget. Aku nggak kesimpulan. Ya, coba didengarkan. Nek nifas darah dihitung jumlah harinya mulai keluar darah. Wis iku gak usah gak nyembung kok. Wis gak apa
Yang kedua, untuk perhitungan maksimal darah itu mulai keluarnya bayi. Terus, jika masih di lingkup 60 hari, maka masa pemisah nifas dengan haid harus 15 hari 15 malam. Jika di hari sebelum masa 60 hari, jika bersih tersebut menggenapi 60 hari, itu sudah cukup untuk menjadi pemisah nifas dengan haid. Jika sudah genap 60 hari, walau lahdotan, sudah menjadi pemisah nifas dengan haid. Benar, Bung, tidak kesimpulanku. Nggih, setuju. Oke, berarti bener contohku awal ya. Berarti lek nerang awal mau nggak keliru loh. Kan pertama aku bikin dadakan loh guys contoh. Nifas suci sing ya enggak. Terus tadi dikoreksi Mbak Yaya. Iku sahado aku malah bingung loh masa sahado. Mbak Yaya Berarti ki mau 40. tanya belum selesai. Sing ditanyakan Mbak Yaya niku janggalnya di mana mau koyok mau jajal coba Mbak Yaya pripun? Iya Mbak Mbak Yaya Uyan. nang ndi? Iya Mbak Uyan, aku tadi belum selesai apa yang ku janggalkan itu. Tapi jenengan langsung diralat gitu, akhirnya kan nggak jadi. Ya udah kalau manut keterangan aja. Yang kalau janggalkan dari contoh itu, kalau semisal contoh 40, KD 40, setelah melahirkan KD 40, berhenti 15, keluar lagi 15. Nggih. Di contoh awal itu kan akhirnya 40 hari dihukumi nifas, masa 15 hari dihukumi suci, terus keluar 15 hari dihukumi haid. Dengan alasan karena pemisahnya sudah 15 hari. Itu berawal dari itu. Tapi akhirnya kula mikir, kok itu kayaknya bentrok dengan pemahaman untuk patokan ketika perempuan mengalami nifas, dihukumi mustahadzatin nifas, itu ketika di darah 60 nyambung darahnya keluar di hari ke-61. Nggih. Kita lihat ke contohnya jenengan, 40 ditambah 15 itu kan masih 55. Nah, keluar lagi 15. Otomatis di dalam contoh itu di hari ke-60 itu darahnya nyambung dengan di hari ke-61. Apa sudah tidak berlaku seperti ini, ngoten. Mbak Yaya. Terus kefahaman kula di awal, Berlaku lah. kefahaman kula di awal, ketika ada pemisah 15 hari, akhirnya darah setelahnya itu dihukumi haid, itu ketika darah pertama ditambah masa berhenti, ditambah masa darah kedua, itu semuanya masih dalam lingkup 60 hari. Maka darah yang kedua setelah 15 hari itu bisa dihukumi haid. Itu ketika darah pertama ditambah masa berhenti, ditambah darah kedua semuanya masih dalam lingkup 60 hari. Nah, kalau dalam contoh KD 40 berhenti 15, keluar lagi 15 itu, KD kedua ini sebagian masih lingkup 60 hari, sebagian lagi keluar dari 60 hari. Maka menurutku loh tidak bisa. Mustahil. Jadi maksudnya nek pahami kula mustahadzatin nifas, karena patokan mustahadzatin nifas itu ketika darah 60 nyambung di hari ke-61. Sama halnya dalam ishad yang takoto itu. Kalau darah yang kedua itu sebagian masuk lingkup 15 hari, sebagian keluar dari rangkaian 15 hari kan nggak bisa. Yang masuk 15 hari dihukumi haid, lebihnya istihad kan nggak bisa. Nonton sepahami kula. Pripun yang lainnya bingung buatan kejanggalan kula.
Berarti mustahadah. Ya dereng Berarti diputuskan, heeh. Niku kefahamane kula ngoten. Sama kefahamane Mbak Oyun sementara kan beda. Letak perbedaannya ngertos nggih? Ning Nunu wajahnya kok kayak bingung banget ya. Mbak Yaya. Berarti kan berarti Mbak Viva kok oh, nggak nggih. muncul Mbak juga sih? Leli, Mbak Gimana Mbak Leli. Viva? Mbak Yaya. Mbak Mbak Yaya. izin di kapal jadi. Mbak Yaya. Dalan nggih. Kefahaman yang ngoten mustahadah nggih. Nggih, nek kula kepahamane contone sampean 40, 15, 15 itu masuknya mustahadah. Dari ke 60 dan nggih. Berarti ngeten. Bener enggak? Lagu Ya, sing korek 15 Sarah. Berarti kalau mau contohnya ngeten. KD 40. KD 40. KD 40 ah. KD 20. Pak urek-urekan ya. KD 20 B 15 KD 15. Katanya Mbak Yaya niku ngeten. Contoh KD 20 melahirkan niku nggih, melahirkan kemudian KD 20 B 15 KD lagi selama 15 hari. Lah ini KD 20 ditambah 15 itu kan 35. 35 ditambah 15 50. Nah, ini KD2, KD1, B plus KD2 semuanya masih di dalam rangkaian 60 hari 60 malam. Maka KD kedua bisa dihukumi haid. Itu Mbak Yaya? Nggih, itu karena masih Kalau lingkup ini 60 tidak hari bisa. semuanya. Kalau yang ini mau contoh lagi yang kita katakan ini. Kalau yang ini itu 60 malam KD1 plus B plus KD2 semuanya sudah keluar lingkup 60 malam. Maka dia masuk ini pas sebagaimana istihadah takoto sudah di luar 15 sebagian darah yang kedua itu nyambung dengan darah sebagian darah yang kedua masih dalam rangkaian 15 hari 15 malam gitu. Nah itu kan maksudnya mustahil istihadah takoto. Nah yang ini 40 15 lah ini disamakan cara gambarannya seperti itu istihadah takoto. Jadi ngoten Mbak Yaya. Leres. Pahamane kula ngonten, tapi ya apa ya seperti itu. Betul. Aku nggak contoh dadak, ternyata membingungkan contohnya. Iya Mbak Uyun. Kok akhirnya kepikiran gitu. Oke. Mbak aku nongol Betul. terus 15. Napa? Kalau yang di istihadah haid yang takotuk nggih niku kan pemisahnya ada 15 hari 15 malam napa mboten? Contohnya. Itu contoh maksudnya sebagian istihadah takotok yang mulai siklus awal kan sebagian darah kedua niku masih di dalam rangkaian 15 hari 15 malam sejak keluar darah pertama. Nggih. Lah yang ini sebagian darah yang kedua yang KD 15 itu nggih. Sebagian darah kedua masih di dalam rangkaian 60 hari 60 malam. Ngoten maksudnya Mbak Yaya. Kalau dalam istihadah takotu, itu kan pemisahnya nggak ada 15 hari contohnya nggih. Kalau niki meskipun sama-sama dalam artian sama-sama darahnya nyambung dengan kalau istihadah takotu 30. Kalau yang nifas nyambung dengan yang 60, tapi kan beda dalam segi berhentinya niku loh. Kalau dalam nifas kan
masa berhenti Nifas 15 hari. sudah B15. Kan Nggih. masa pemisah. 35 keluar lagi 10. Nggih, paham. Maksudnya Mbak Ita ngeten Mbak Yaya. Kalau yang nifas itu kan meskipun sebagian darah yang kedua itu masih di dalam rangkaian 60 hari, tapi di situ sudah ada B15. Jadi KD kedua itu bisa dihukumi haid. 5 tambah 10. Foto kan belum ada, maksudnya enggak ada B15. Ngerti Mbak Ita? Nggih. Jadi nek nggih, monggo. Mbak Uyun, kalau nggak setuju sih kali itu. Jadi kalau nggak sepaham kula nggih. Jadi ketika memang di dalam nifas, kalau sudah ada suci 15 hari, entah darah setelah itu keluar itu darahnya sudah melewati 60 hari atau belum, itu berarti darah kedua. Yang penting dia sudah memenuhi syarat minimal head, maka darah setelahnya adalah murni head. Ngoten. Nggih, pasti. Nggih. Takut tuh pingsan. Nggih. Nggih, berarti maksudnya Mbak Uus nggih sami kali Mbak Ito. Pokok itu sebagian darah yang kedua itu masih di dalam rangkaian 60, tapi di situ sudah ada B15. Maka KD yang kedua sudah bisa dihukumi head semua. Dalam arti tidak masuk mustahadoh fin nifas. Cek. Mungkin kayak perbandingan buat contoh yang beda, cek semisal 40 B 10 KD 10 KD piro Mbak? 40. Terus B kira ya benar. B lu sing di maksudnya kok lu sing di maksudnya sing masuk head, sing head apa sing mustahadoh? Mustahadoh buat perbandingan kan, kalau yang ini ada yang berpendapat gak bisa mustahadoh, mergo kan pemisahnya 15. Sekarang coba buat contoh yang pemisahnya enggak 15 tapi darah kedua darah ke-61 nyambung dengan darah ke-60. Ya ini contoh yang ini sudah 40 10 15. Berarti nek ngono ya ini kelihatan betul. Berarti nek ngoten ya kayak itu tadi, karena 15 pemisahnya berarti nggih. Kula nggih kayak Swiss. Kalau dalam buku niki nggih pengertian nifas yang di buku yang kan Mbak Yaya niku pancen napa janggalnya niku dalam setiap contoh itu ketinggalannya semuanya masih dalam masa 60 hari nggih. Contoh yang pemisah 15 niku nggih. Terus juga kalau dalam buku yang biru sing niki memang perincian yang kedua niku kan jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih. Memang ada napa? Ada titik tekan masih dalam masa 60 hari 60 malam. Ngoten nggih Mbak Yaya nggih. Akhirnya Mbak Yaya janggal. Tapi kalau kita lihat dari definisi nifas yang di buku hitam niki nggih. Definisi nifas itu kan darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah sempurnanya melahirkan yang tidak dipisah oleh masa suci 15 hari. Ngoten tok, nggak ada yang kalau kita melihat dari definisi nifas dari situ saja itu bisa masuk akal. Contoh niki. Jadi yang penting darah keluar setelah melahirkan belum dipisah oleh masa 15 hari. Oke, jadi kan kalau seumpama sudah dipisah oleh masa 15 hari, baik itu masih dalam lingkup 60 hari atau sudah di luar 60 hari, berarti nanti darah yang kedua hukumnya tidak lagi nifas. Ngoten pripun? Nggih. Disohakan Mbak Uyun itu kan masih pendapat kita. Apa ya seperti itu gitu. Ya, disohakan
suhunya. Oh, nggih, Nggih, nggih. tadi iskal yang spontan gitu karena contohnya Nggih, nggak ada akhirnya menimbulkan ya iskal yang spontan. nggih, nggih. Kula ulangi nggih. Yang KD 40, B15, KD 15, niki ada dua pendapat. Nggih, ada yang berpendapat. Maksudnya berpendapat bukan ulama, bukan, tapi dari kita-kita. KD 14, KD 15 ada dua pendapat. Pendapat pertama, KD kedua sudah bisa dihukumi had. Kenapa? Karena sudah ada P15. Gitu. Meskipun sebagian KD kedua masih di dalam rangkaian 60 hari. Berarti titik. Oke, pendapat yang kedua, KD 40, 15, 15 itu semuanya musahab. Pun itu sudah ada P15, tapi dikarenakan hari ke-60 dan 61 di situ ada yang dihukumi darah haidh. Ini menurut pendapat yang versi kita di ulama. Ini kita tanya nih, ini kayak lupa sih atau Berarti ya nek misalkan jawabannya sing bener iku kayak Mbak Yuto dan termasuk kulo juga setuju. Kuwi neng uyu perlu diberi contoh. yang berarti perlu direvisi Mbak ya berarti ya. Heeh, dikai contoh C. Contohku iki lho saja. Cara bener ya Mbak Mala. Contohnya Mbak Uyun mau dilebokno nek Uyun. Iya. Nggih, Mungkin aku ditanyakan Mbak. Ditanyakan Mbak Uyun wis berteman ambek suhune engko karek WA. Oh, wis akrab ya, jos-jos. Oke, niku Mbak Uyun, niku nek pun mantun kula nambahi wau niku lho kejanggalan koreksi dari Mbak Mala. Mbak Mala wau masalah lahdotan. Nggih, saya tak tindak. Nggih, niku mungkin bisa ditambahkan nggih. Pemisah yang cukup hanya lahdotan itu kalau darah yang kedua itu keluarnya sudah di luar masa 60 hari. Nggih. Kalau masih masa 60 hari niku nggih harus menggenepi sampai 60 hari. Sucinya niku harus menggenepi sampai 60 hari baru bisa dikatakan darah selanjutnya niku darah haid. Nggih, matur nuwun. Nggih, Sampun. Ampun Mbak, nih Nuno, ada yang tanyakan lagi mboten? Waktu kula kembalikan kepada moderator. Ya teman-teman, aku sih berubah iki wekku baterainya entek. Saya tak delok adminnya ganti sopo iki. Ayo latihan soal yuk. Iya latihan Ya, soal yuk. suaraku kerungu nggak? Tanya. Mirang. Latihan soal ya. Mbak Uus mau tanya Mbak Uyun. Oke, monggo. Mbak Uyun mau tanya. Halo, kerungu nggak suaraku? Ngiring nih. Oke, monggo dilanjut. Oke. Mbak Uyun, tolong jelaskan sekalian yang putus-putus tadi. Kalau menurut yang kaul sahbi, yang ketika bersih itu dihukumi suci. Itu nanti kan ini tadi yang dijelaskan ini dihukum istihadah, ini mustahadah, ini suci. Tapi untuk mandinya dan juga kodoratnya belum jelaskan. Oke. Tapi yang ini kan ini sudah dijelaskan Mbak Yaya, yang ini loh. Ini persis kemarin yang 15, 10, 5, 10, 13. Ini yang tadi loh, yang kita semua yang sampean gawe contoh dhewe. Mulai dia, mulai iki. Iya. Jadi kan maksudnya
bisa diira-ira gimana ngoten lho. Tolong dijelaskan masalah mandinya kapan. Kemudian kalau menurut kaul ini dihukumi suci itu berarti kodok sholatnya berapa, puasanya dan yang lainnya. Berarti mulai awal sing belum Yang dijelaskan. soal ya. Oke, yang Mbak Yaya sudah pada kemarin nggih. Yang belum iki 20 17 11 ini ya. Ini belum ya kemarin ya. Itu enggak Mbak. Apa langsung yang rezeki mulai iki ya. KD 20 nifas. Dan kita membahas kodok sholat dan kodok puasa. Kodok sholatnya berapa, kemudian mandi. Kelihatan betul. Nggih. Kodok sholatnya KD 20 nifas, B17 suci, kemudian KD lagi 11 hari haid. Ini kodok sholatnya ada apa enggak? Betul. Tergantung kasdamu tolki. Ini nganu iki biasa iki, keenek kontraksi melahirkan, terus langsung KD 20, Karena kemudian melahirkan kalau kontraksi Mbak Uyun. kemudian KD 11. Brocol. Ini kodok sholatnya apa enggak? Kosong. Kosong nggih. Menyesuaikan. Menyesuaikan piye, Nggak Mbak? ada kontraksi. Oh iya, nek dia nggak sholat ya ada kodoknya. Kalau sebelum melahirkan. Sholat menyesuaikan. Yo delok jaal maneke ngono to, Cek. Setelah melahirkan langsung KD, nyapa kodok? Iya, Sebenarnya kalau nggak kita dihukumi istihadah kan kalau nggak sholat wajib qadha Mbak Uyun, maksudnya makannya menyesuaikan. Keterangan ini. Karena ini kan nggak ada bahasan kontraksi toh. Langsung iki contoh soalnya melahirkan. Kemudian langsung KD. Apa ditambahin dure kok. Ini muskil melahirkan tanpa ngelarani. Aku enggak, Mbak, aku enggak ngelarani, langsung kasih mergo. Wis paham tuh, ya niku wis pokoknya arep sing Nggih, enggak ada kondisional nggih. nggak kodok. Nggih. Pokoknya ya Terus pada Iya, puasanya ini contoh yang meskipun kontraksi dan dihukumi istihadah pun sudah sholat. Mana ya Mbak Uyun ya? Karena sudah tahu istihadah tetap wajib sholat. Gitu ya Mbak Uyun? Ya, wes gitu aja. Anu, Terus puasanya sekalian latihan soal toh. Kodok puasanya ada apa enggak? 20 20 ditambah 17, 37. Nggih. Puasa iki nggih. Dia tidak puasa selama 20 hari. Ketika darah bersih atau usai hari 20, hari ke-20 dia langsung mandi besar. Berarti langsung poso. Nggih. Teng mriki dia langsung poso. Berarti kodok puasanya cuma berapa hari? 20. 20 hari. Kemudian KD11 juga kosong. Kemudian mandinya hari ke usai hari KD, usai hari ke-20. Usai hari ke-20 maksudnya suci dari nifas, kelihatan betul. Kalih usai hari ke-48 yakni suci dari haid. Jadi usai hari ke-28. Ke-48. Kelihatan enggak ini? Kelihatan. Aduh, kesel aku. Mandinya kapan saja? Mandinya usai hari ke-20 yakni suci dari nifas dan usai hari ke-48 yakni usai suci dari haid. Haid 11 hari itu. Nggih, ngoten nggih. Terus untuk
Terus kodok puasanya 30 ya. Misalkan ini melahirkan pas tanggal 1 Ramadan. Kodok puasanya 30 hari. Kemudian 59 dan hari ke usai. Dan usai hari ke 63, yakni suci dari haid. Jadi mandinya kapan saja? Mandinya 2 kali. Usai hari ke 59, yakni suci dari haid. Dan usai hari ke 63, yakni suci dari nifas. Suci dari haid. Ngeten nggih, leres. Nggih, leres nggih. Yeah. Contoh yang ketiga, melahirkan KD 60, B1, KD 30. Ini KD 60. Ini mandi, kodok sholatnya nggak ada, kodok puasanya 30 hari, terus mandinya usai hari ke 60, usai hari ke 61, 64. Kelihatan nggak? Mandinya kodok sholatnya nggak ada, kodok puasanya 30 hari, karena Ramadan cuma 30 hari. Kemudian saja mandinya usai hari ke 60, suci dari nifas, sama usai hari ke 64, yakni suci dari haid. Kemudian ini melahirkan kodok sholat, kodok puasa, terus kodok sholatnya enggak ada, kodok puasanya 30, mandinya usai hari ke 58, oleh dari ke 58. Kita lakti lek terjadi